Luar biasa sekali. Kita berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu ya kepada anak kita, Ibu Anis yang telah memaparkan materi diseminasi budaya positif ya. Ya, ini masih semangat Bapak Ibu ya? Masih tapi lemas ya. Baik, untuk lebih semangat lagi, coba Bapak Ibu sekarang semuanya berdiri. Berdiri, ya. Mungkin seperti yang dulu-dulu ya. Oke. Selamat pagi. Tadi gimana tekuknya? Oh kan? Kurang fokus ya. Tadi gimana kalau selamat pagi, selamat siang, selamat malam, pagi, siang, malam. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Boleh duduk kembali ya supaya lebih semangat. Nah, oke, kita menuju sesi terakhir ya Bapak Ibu. Ada tanya jawab. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Anis ya, kita sharing bersama-sama, atau mungkin Bapak Ibu bisa memberikan umpan balik ya dari kegiatan diseminasi kali ini. Monggo Bapak Ibu, saya persilahkan. Pak Johan mau bertanya? Sudah jelas ya. Luar biasa sekali. Refleksi, langsung refleksi. Tidak ditanya. Tidak ada yang bertanya Bapak Ibu? Ya, kita, oke. Kita sambungkan. Ya, terima kasih Bu Anis, sungguh jasa. Ilmu yang tadi Bu Anis bagikan, insya Allah mungkin bermanfaat ya. Ini hanya sharing saja. Apabila ada seseorang anak yang apabila sudah ditangani seperti yang dilakukan seperti contoh tadi dengan Mbak Hera ya, itu misalkan di kasusnya dengan guru bahasa Inggris sudah diberikan gitu, apakah mungkin ada kemungkinan anak itu masih berulah kembali, atau mungkin sadar karena kan nanti beda dengan guru bahasa Inggris, beda dengan guru agama ataupun TIK. Ketika dia sadar tidak akan melakukan tindakan tersebut dengan guru bahasa Inggris, apakah ada semacam jaminan gitu mungkin dengan guru PJOK, apakah bisa seperti itu, atau dengan guru PAI tidak berulang seperti itu lagi. Jadi kemungkinan itu apakah masih ada, atau memang setelah dilakukan tindakan seperti itu, insya Allah anak ini tidak akan berulang kembali. Seperti itu Bu Anis ya mungkin. Oke, terima kasih. Satu pertanyaan lagi ya, Bu Anis ya. Terima kasih atas kesempatannya dan juga terima kasih banyak atas penyampaian materi yang sudah disampaikan. Saya cukup belajar banyak secara teori juga. Tapi yang saya tanyakan mungkin masih berkaitan dengan berita juga, terutama di bagian pendekatan mengenai pendidikan. Ada beberapa pendekatan kepada peserta didik. Salah satu poin yang ingin saya tonjolkan pertanyaannya yaitu pendekatan dari segi konsep teman. Nah, mungkin dari Bu Anis sendiri atau Bapak Ibu guru yang lain ada tips dan trik yang sebaiknya batas teman yang baik itu seperti apa? Karena yang saya amati, anak-anak kalau dikasih kesempatan seperti itu jujur menjadi kesempatan mereka untuk melonjak. Nah, batas mana yang harus kita lakukan? Terus untuk yang lainnya, mungkin dari segi konsistensi juga itu perlu dilakukan atau disepakati untuk Bapak Ibu guru agar apa? Anak itu tadi kan kalau kita tanya apakah akan berlaku untuk mata pelajaran yang lain, jaminannya mungkin dari skup yang lebih besar, apakah dari
lingkungan sekolah itu bisa dikonsistensikan atau disepakati bersama dengan Bapak Ibu guru dari kelas yang lain. Karena kan nanti ada cenderung penilaian itu begini, loh dulu di kelas ini dia tidak seperti itu, tapi pola itu ternyata berubah di kelas lain. Jadi kan konsep pendekatan itu jadi berubah tergantung dengan kelas dan juga gurunya. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Terus pertanyaan. Mungkin pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu. Masih banyak pertanyaan kok berdiri ya toh. Terima kasih Bu Anis atas ilmunya, semoga nanti bermanfaat ke depannya. Saya akhiri pertanyaannya Bu Anis, yang tadi poin yang tahapan-tahapan tadi tentang kasih sayang, kemudian pendekatan, bukan pendekatan sih, Lima kontrol. kebebasan, kontrol tadi ya. Ya. Nah, kebutuhan dasar ini kan ada 5 itu tadi. Terus terkadang anak kelas 1 ini kan masih masa transisi dari PAUD ke TK, dari PAUD ke SD ya. Kemudian kita sudah memberikan kasih sayang, pengertian, perhatian, tetapi kita tidak tahu di rumahnya itu bagaimana. Apa kurang kasih sayang dengan orang tuanya atau bagaimana? Nah, bagaimana kita menyikapi anak yang seperti itu, yang kurang perhatian terhadap orang tuanya, kasih sayang kepada keluarganya, padahal kita sudah semaksimal mungkin memberikan yang terbaik sama dia. Terima kasih sekali Bapak Ibu ya atas pertanyaannya yang super ya. Mau langsung dijawab Bu Anis? Terima kasih. Pertanyaan pertama bagus sekali dari Bu Rita ya. Apabila ada siswa yang menghadapi masalah lalu diberikan restitusi, adakah kemungkinan siswa tersebut masih berulah kembali atau langsung sadar gitu ya? Baik itu kepada guru-guru mata pelajaran yang lain, apakah sudah ada jaminan gitu ya? Di sini tidak ada jaminan dan saya tidak berani menjamin, tetapi berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan, saya terapkan, ada sedikit perubahan di mana anak itu mulai menyadari bahwa yang dia lakukan itu salah, lalu dia akan melakukan menjadi lebih baik itu dari dalam dirinya sendiri. Jadi sudah nggak dipaksa lagi, minimal pada mata pelajaran bahasa Inggris tadi dia akan seperti itu, maksudnya akan berubah menjadi tidak makan di kelas gitu. Nah, bagaimana supaya ada jaminan supaya anak ini juga pada mata pelajaran yang lain tidak berulang? Ini adalah PR kita bersama, karena di lingkungan sekolah tidak mungkin yang menerapkan segitiga restitusi itu hanya wali kelasnya saja atau guru mata pelajaran bahasa Inggris saja. Oleh karena itu kita semuanya perlu bersinergi ya. Jadi kita biar ada pemahaman yang sama sehingga ketika ada masalah kita akan menyelesaikannya seperti itu dan anak-anak akan terbiasa. Karena mungkin ini sesuatu yang agak baru atau mungkin kita sudah melaksanakan tapi kita nggak tahu bahwa sebenarnya itu adalah segitiga restitusi. Nanti dalam pelaksanaannya akan kita sempurnakan lagi. Seperti itu mungkin Brita. Bagaimana Brita? Oh ya, terima kasih ada tambahan dari Mohon izin menambahkan, pada praktik di lapangan segitiga restitusi Bapak Ibu, itu di bagian akhir ada bukan kita sebenarnya yang menyelesaikan masalah, bukan kita, tetapi kita itu hanya pemantik saja bagaimana posisi ideal yang anak itu inginkan. Misalnya dia makan di dalam kelas, di akhir pasti seperti ini, guru bertanya, menurut kamu gimana sih idealnya belajar di kelas itu supaya kamu tidak melanggar keyakinan kelasmu tadi. Oh, saya itu ya tidak boleh makan, Bu. Nah, untuk supaya kamu tidak makan di kelas seperti itu yang kamu jelaskan tadi, bagaimana tingkah laku kamu sebenarnya seharusnya setiap hari bagaimana? Dia akan berpikir, oh sebaiknya saya Bu, bekal saja Bu kalau gitu saya bekal tapi makannya saya saat istirahat. Atau kalau nggak gitu, ada nggak opsi-opsi lain selain kamu bawa bekal supaya tidak kamu makan di kelas? Kan gitu mesti di akhir. Ya, saya harapan saja Bu kalau gitu biar tidak terganggu. Nanti pasti akan muncul banyak-banyak opsi dari siswa.
Nah, ketika itu sudah muncul opsi dari siswa, kita tawarkan kapan nih kamu mau melaksanakan konsekuensinya. Kita munculkan kesepakatannya. Kapan kira-kira kamu mau melaksanakan ini? Terus apakah kamu melaksanakan ini hanya pada saat bertemu dengan bu guru saja, atau bertemu dengan guru lain juga kamu melakukan? Ya tidak Bu, saya akan melaksanakan dengan guru lain juga. Nah, setelah dia melaksanakan kesepakatan itu, setiap saat akan selalu kita ingatkan kesepakatan itu, Bapak Ibu. Jadi tidak boleh makan, kamu sebenarnya tidak boleh makan, tidak. Itu kita tawarkan kepada anak opsi-opsi penyelesaian masalahnya sendiri. Kita hanya memantik saja, kita hanya memancing saja ide-ide, pilihan-pilihan keputusannya. Itu. Ya, terima kasih Bro. Gimana Brita, sudah ada gambaran ya? Lanjut untuk yang kedua. Pertanyaan dari Bu Elis tentang pendekatan atau posisi kita sebagai teman ya, pendekatan yang menggunakan konsep teman. Ketika kita memperlakukan itu kok anaknya tambah melunjak gitu. Apakah kita perlu konsistensi? Apakah perlu di dalam lingkungan sekolah ini semuanya menerapkan seperti itu ya? Kalau saran saya, batasan teman ya tadi ya, Bu Elis yang ditanyakan. Kalau menurut saya memang kalau teman itu ada plus minusnya. Ya, plusnya adalah kita dekat dengan anak-anak, tetapi minusnya yaitu tadi salah satunya mungkin melunjak itu. Yang kedua, ketika ditangani oleh guru lain, anak ini tidak akan patuh. Makanya yang dianjurkan sebagai posisi kontrol di sini adalah sebagai manajer. Kita semuanya berupaya untuk menjadi manajer dalam pemecahan masalah. Dan benar kata Bu Elis tadi, butuh konsistensi di mana satu lingkungan sekolah ini semuanya akan bersinergi, bekerja sama untuk melakukan yang terbaik untuk siswa tersebut. Mungkin seperti itu ya Bu Elis ya. Siap berubah ke manajer saja ya Bu Elis. masih dipertahankan sebagai teman nih. Kombinasi ya. Iya, ada situasi tertentu mungkin yang anak itu harus pendekatan persuasif. Contoh kasusnya Rahel ya, ini kisah nyata ini. Rahel itu memang dari kelas 5-nya itu dia tidak bisa, harus dikasih kamu harus ini, dia malah nggak mau. Nah, maunya ya kita dengan persuasif, dengan ala-ala teman gitu, kita membuat kesepakatan tapi sambil guyon-guyon. Nah, seperti itu bisa kita terapkan. Seperti itu ya Bu Elis ya. Gitu. Yang terakhir, pertanyaan dari Bu Rosi tadi, bagaimana jika salah satu dari 5 kebutuhan dasar, misalnya kasih sayang, itu anak-anak kelas 1 itu masa transisi, butuh perhatian dan kolaborasi, dan guru sudah memberikan yang terbaik atau maksimal kasih sayangnya, tapi ternyata kok masih tetap aja bagaimana di sini kita hendaknya melakukan kolaborasi dengan orang tua. Ya kalau mungkin kita nggak mungkin home visit, mungkin bisa dengan WA. Nah, jadi kita komunikasi dengan orang tua supaya orang tua ini juga melakukan hal yang sama. Kita komunikasikan bahwa anak ini perkembangannya di sekolah seperti ini, kemungkinan kebutuhan akan hal ini yang masih belum terpenuhi, atau kita cari alasannya bagaimana di rumah, apakah sudah terpenuhi kebutuhan kasih sayangnya, apakah orang tuanya mendampingi saat belajar, apakah ketika anak berkeluh kesah orang tua yang bisa mendengarkan, dan itu mungkin berarti cukup. Cukup ya Bapak Ibu. Saya menambahkan sedikit dari kesimpulan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Anis tadi ya. Ada beberapa yang perlu kita petik ya dari materinya, yaitu tentang budaya positif ya, yang dimana ini memang seharusnya kita terapkan ya Bu Anis ya, mulai saat ini pelan-pelan Bapak Ibu memang tidak mudah ya untuk menerapkannya, butuh motivasi internal ya. Tadi ada motivasi eksternal dan juga motivasi internal, tapi kalau kita mau berusaha, insya Allah sedikit demi sedikit, meskipun tidak banyak, insya Allah akan
menunjukkan ya. Seperti tadi pertanyaannya Bu Ita, bagaimana kalau oleh sedikit ini Bu Anis ya, satu guru menerapkan yang lain tidak ya, itu masih sekolah Bu Ita ya. Bagaimana dengan di rumah? Nah, terkadang murid kita dengan latar belakang yang berbeda-beda pasti mempunyai kebiasaan dan juga ya yang berbeda dari rumah. Itu orang tua di rumah tidak melaksanakan restitusi ya. Jadi memang ya meskipun seperti itu kita berusaha ya Bapak Ibu untuk konsisten demi sedikit mulai berubah ya dari seorang penghukum menjadi manajer tadi ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk narasumber kita. Terima kasih semuanya. Sudah. Boleh bertanya balik.